حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, di mana Allah Ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang pertama, nikmat yang umum, yang mana nikmat itu Allah berikan kepada setiap makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan atau mungkin tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya kepada orang mukmin, orang kafir juga diberikan nikmat ini. Tidak hanya kepada orang yang taat, orang yang bermaksiat pun diberikan nikmat umum ini. Mana contohnya? Seperti makan, minum, bernafas. Itu nikmat dari Allah, tapi nikmatnya nikmat umum. Orang mukmin ada yang makan, orang kafir ada yang makan. Hewan pun makan. Orang taat diberikan makan, orang bermaksiat juga diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat ini tidak ada bedanya. Istilahnya rata, dipukul rata sama Allah Ta'ala. Tapi yang membedakan yaitu pada nikmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan saja. Contoh misalkan nikmat Islam, Allah tidak berikan kepada seluruh manusia untuk merasakan nikmat Islam. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bahkan di dalam nikmat khusus itu ada yang lebih khusus lagi. Di antara contohnya sholat subuh berjamaah di masjid. Itu nikmat. Insya Allah kan yang hadir di sini tadi sholat subuh tidak semua dari warga Delta Mandala yang hadir kan. Yang muslim tentunya. Ada yang muslim tidak datang ke masjid. Nah, kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk datang ke masjid itu nikmat. Karena diberikan pahala yang lebih, diberikan kebaikan yang lebih dengan kita bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Sehingga buang di dalam pikiran kita, nikmat itu jangan melulu masalah fulus, harta. Kita kalau dapat harta baru dibilang dapat nikmat, kalau nggak dapat harta nggak dapat nikmat. Padahal sehatnya itu nikmat. Bisa ke masjid yaitu nikmat, duduk di pengajian itu nikmat, ya, banyak nikmat itu. Cuma karena kejahilan kita tidak tahu tentang nikmat-nikmat Allah, menjadikan kita hanya fokus pada satu nikmat. Padahal nikmat harta itu sendiri, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu nikmat yang paling rendah. Di atas harta ada sehat. Betapa banyak orang punya uang, tapi dia sakit. Dia tidak bisa menikmati uangnya tersebut. Habis uangnya untuk berobat. Pergi berobat ke luar negeri, ke Singapura, ke yang lainnya. Habis. Ada di Saudi itu diceritakan seorang bapak, dia punya 8 syukoh. Syukoh itu
Kayak apartemen mini gitu loh. Yang disewakan ada 8. Semuanya habis dijual. Habis dijual. Karena untuk berobat. Dan tidak sembuh-sembuh. Bayangkan punya uang banyak habis untuk berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Itu menunjukkan sehat itu luar biasa. Nah oleh karena itu para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat kufur. Ya, kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari hadis Arba'in An-Nawawi. Kita di hadis yang ke-11, di mana hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Jadi hadis ini diriwayatkan dari cucunya Nabi, yaitu Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dikatakan di sini An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, dari Abu Muhammad. Jadi Hasan ini punya kunyah namanya Abu Muhammad. Karena Hasan ini punya anak namanya Muhammad. Jadi dia diberi gelar Abu Muhammad. Biasa orang Arab itu biasa gitu. Jadi menamakan apa istilahnya, keturunan-keturunan setelahnya biasanya dari nama kakeknya. Jadi biar mudah diingat gitu loh. Jadi misalkan nama kakeknya Muhammad, ya nanti dinamakan anaknya itu Muhammad. Biar mudah untuk diingat. Oh dia punya kakek namanya Muhammad dulu. Dan ini biasa dalam penamaan orang-orang Arab. Ya, berbeda dengan kita orang Indonesia, apalagi dengan anak-anak muda di zaman sekarang yang baru menikah itu. Jadi nama anaknya itu diambil dari gabungan nama dia dengan nama suaminya. Ya, misalkan nama suaminya itu apa gitu kan ya. Taruh kita Paijo gitu kan. Nama istrinya Siti gitu kan. Jadi lahir anaknya laki-laki digabung Paijo sama Siti jadi Josi gitu kan. Ya, itu contoh itu. Contoh itu. Memang banyak seperti itu. Ada yang namakan anaknya itu karena dia hidup di satu negeri, dia ingin namakan dengan negeri-negeri yang berbau-bau demikian gitu loh. Nama negeri itu. Ya, banyak. Padahal nama itu ya cari nama-nama yang bagus gitu kan. Karena nama itu doa. Kayaknya hampir jarang anak-anak yang baru-baru lahir ini ya namanya kayak Maryam gitu, kayak Khadijah, itu jarang gitu. Dikira itu nama-nama katrok gitu loh. Padahal itu nama wanita yang mulia. Nama-nama dari wanita yang sangat mulia di atas muka bumi ini, yang pernah hidup di atas muka bumi. Kayak Maryam, Khadijah, Aisyah. Ya. Jadi kunyah beliau Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, sibti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Yang mana Al-Hasan ini merupakan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Karena Nabi itu cuma punya 2 cucu jemaah. Nabi itu cucunya cuma 2. Dari 7 anak yang hidup, apa yang diberikan kepada Allah oleh Allah Taala kepada Nabi SAW, yang memberikan keturunan dan menikah itu dari Fatimah. Adapun wanita-wanita yang lainnya seperti Ummu Kulsum, Zainab, kemudian Ruqayyah itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia bahkan tidak sempat untuk memberikan cucu. Contoh misalkan dari Utsman bin Affan, kan menikah dengan 2 anak Nabi SAW, meninggal dua-duanya. Jadi yang hidup
Dan meninggal terakhir setelah Nabi meninggal dunia itu cuma Fatimah. Dan Fatimah memiliki 2 anak, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau ditanya mana yang besar, Al-Hasan atau Al-Husain? Yang besar itu Hasan, yang kecil Husain. Karena Husain itu bentuk kecil dari Hasan. Paham maksudnya? Jadi bentuk kecil dari Hasan itu Husain, bentuk besar dari Husain Hasan. Saya kasih contoh yang lain ya. Umar itu Umar besar, ada Umar kecil namanya Umair. Nah, jadi kalau Umair itu Umar kecil artinya. Ya, paham ya? Kayak Abdun, bentuk kecilnya apa? Ubaid. Jadi kalau ada namanya Abdullah dengan Ubaidullah, pasti Ubaidullah itu yang lebih kecil. Ini kalau penamaan normal. Tetapi kalau orang tuanya tidak ngerti perbedaannya, biasanya dibalik. Ubaid yang besar, Abdun yang kecil. Padahal sebenarnya secara kata Abdun itu yang lebih besar, Ubaid itu yang kecil. Itu secara hukumnya harusnya begitu. Cuma banyak orang tua di negara kita ini menamakan anaknya Ubaid yang pertama, kemudian Abdun yang kedua. Sah-sah saja, tetapi kalau secara kebiasaan orang Arab itu tidak benar gitu loh. Karena kebalik. Karena penamaan itu dimulai dari yang besar baru ke kecil. Jadi dari Umar ke Umair gitu loh. Nah, Nabi SAW punya 2 cucu, Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan itu terbunuh. Ya, begitu pula Al-Husain dia terbunuh. Kalau Al-Husain terbunuh di Karbala, kalau Al-Hasan dia itu terbunuh ketika selesai memberikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena bagi dia tidak cocok jadi khalifah, masih ada sahabat-sahabat yang lebih senior untuk menjadi khalifah. Makanya dia tidak mengambil khalifah tersebut dan memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, apa kata beliau? Qala hafidtu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghafal sebuah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan, lalu ambillah perkara yang tidak meragukan bagimu. Jadi perkara-perkara yang samar-samar itu ditinggalkan, diambil yang jelas-jelas saja. Jadi yang samar-samar itu aja nggak boleh, apalagi yang haram gitu. Kalau yang samar-samar yang kita tidak tahu antara halal haramnya disuruh untuk tinggalkan, apalagi itu perkara yang sudah jelas-jelas haram, lebih untuk ditinggalkan. Jadi kita ini harus memiliki sifat waro. Waro itu menjaga diri dari perkara yang samar-samar dan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan semuanya disikat. Sikat aja Ustaz, halal haram sikat aja. Yang haram saja susah dicari sekarang ini, apalagi yang halal katanya. Bukan susah dicari, kitanya aja kurang berusaha. Kurang usaha kita itu. Usaha baru sekali sudah menyerah, usaha baru 2 kali sudah menyerah. Coba lihat orang-orang terdahulu bagaimana mereka berusaha. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berusaha itu. Kita baru berapa kali, baru berapa lama kita berusaha. Padahal di balik kesusahan itu, ketika kesusahan itu sampai pada puncaknya, bisa jadi disitulah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, jadi intinya kita itu kurang berusaha dan kurang tawakal sama Allah. Ya, tawakalnya itu sama manusia, itu tidak benar. Tapi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sebagai hadis yang hasan sahih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tarbiyatus sigar alal adab syar'iyyah liyansha'u alal akhlaqil karimah.
pentingnya mengajar anak kecil itu adab Islami. Itu penting. Jadi anak-anak itu diajarkan adab Islami, Pak, etika, moral. Ya, berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu namanya tok pendidikan karakter, tapi nggak ada karakternya. Ya, kurang ajar sama orang tua. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Diajarkan etika, diajarkan moral. Nah, ini dalam rangka supaya anak-anak itu mereka tumbuh di dalam akhlak yang mulia. Saya sering berpesan kepada santri-santri yang kami ajar di pondok kami di Gayung Sari sana. Di antara pesan yang sering saya ingatkan, dan ini saya ambil dari pesan guru-guru saya. Di mana guru-guru kami selalu memberikan pesan begini. Orang itu meskipun kalau dia punya ilmu banyak, tapi kalau tidak punya etika menjadi orang yang tidak baik. Orang tuh meskipun dia punya ilmu banyak, dia pintar dalam segala ilmu, tapi kalau nggak punya akhlak, itu orang tersebut tidak menjadi mulia. Orang itu dimuliakan karena dia itu punya etika. Kalau bahasa kita mungkin karena dia itu memiliki tata krama. Tata krama itu penting. Etika moral itu penting. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu, jadi ada berita seorang guru agama memerintahkan kepada muridnya untuk pergi sholat 5 waktu. Ternyata si murid ini tidak mau dan melawan gurunya. Akhirnya guru itu memukul dia dengan pukulan yang wajar dipukul dengan pukulan yang wajar gitu, tidak sampai yang ya tindakan apa istilahnya itu kekerasan anak, tidak, hanya wajar seperti zaman dulu kita sering dipukul sama guru-guru kita, wajar. Anak ini ngelapor sama orang tuanya. Orang tuanya ngelaporkan dia, guru ini ke polisi dan menuntut uang 100 juta rupiah. Subhanallah. Padahal ini guru ngajak dia sholat, mengajarkan etika yang baik. Makanya saya pribadi itu, Pak, ketika murid-murid baru itu masuk, saya kumpulkan wali santri. Saya sampaikan, kami ngajar di sini, insya Allah tidak akan melanggar syariat. Kalaupun kami harus memukul anak bapak, kami harus memberikan hukuman. Hukuman itu hukuman yang mendidik. Kalau jenengan tidak berkenan, silakan jenengan bawa anak jenengan keluar dari situ. Saya seperti itu, kalau saya. Karena kita merasakan bagaimana guru-guru kita dahulu mendidik kita dengan dedikasi. Sehingga kita menjadi seperti ini, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beretika. Subhanallah, coba lihat di zaman sekarang. Sangat jauh dari etika, sangat jauh dari akhlak. Etika itu mahal, yang menjadikan Islam itu agama yang berbeda karena dia punya akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuan Nabi SAW, mengajarkan akhlak yang mulia. Dan orang yang bertakwa itu, salah satu indikatornya kita lihat dari akhlaknya, perangainya. Bagaimana perangainya terhadap keluarganya, bagaimana perangainya terhadap tetangganya, terhadap lingkungannya, terhadap masyarakat, terhadap teman kerjanya, terutama terhadap orang tuanya. Itu terus terlihat. Percuma kita punya gelar yang banyak tapi tidak punya akhlak. Lisan kita kotor, perilaku kita buruk. Itu tidak mencerminkan kita orang yang berilmu. Tapi ada orang-orang yang dia itu mungkin secara pendidikan dia tidak tinggi. Tapi Masya Allah kalau ngomong itu lembut, tutur katanya bagus, bermuamalah dengan orang itu baik, menampilkan tata krama akhlak yang baik. Oh, orang ini punya nilai, Pak. Dia punya harga. Dia punya value kalau kata orang. Kita itu akan dihargai sama orang kalau kita punya akhlak. Insya Allah Anda sama saya sepakat di sini. Tidak senang mendengar orang-orang yang kalau ngomongnya itu kasar. Apalagi kalau ngomongnya itu nyelekit. Tidak senang. Karena itu bagian daripada akhlak. Ngomong itu kan bagian daripada akhlak. Bagian daripada etika. Apalagi yang ngomong seperti itu tuh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang berpendidikan. Sangat tidak berpendidikan sebenarnya.
Karena di antara fungsi pendidikan itu kan merubah seseorang yang tadinya baik, yang tadinya tidak baik menjadi orang baik, kan begitu. Subhanallah, gurunya dituntut 100 juta. Dan bagus sikapnya guru tersebut. Dia tidak mau membayar. Biarkan dia diadili. Karena saya sedang berada di atas kebenaran. Maka kalau kita orang yang memiliki akhlak, ya orang punya nurani, punya akal, kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Gurunya ngajak sholat masa. Dan jelas dalam kondisi ini contoh murid yang tidak memiliki akhlak. Nah, anak-anak kita ajarkan sejak dini tentang akhlak, tentang etika, penting. Bagaimana dia bermuamalah dengan tetangganya, dengan temannya, dengan orang-orang yang bermuamalah dengan dia. Coba lihat Nabi SAW. Nabi SAW itu Pak, tidak pernah dicela oleh para sahabat itu dari sisi akhlaknya. Tidak pernah dicela. Tidak pernah ada orang mengatakan Muhammad itu pengkhianat, tidak pernah. Tidak pernah ada orang yang mengatakan Muhammad itu begini, Muhammad ini begini dari sisi akhlaknya, tidak pernah. Karena memang tidak ada celaan dari sisi akhlaknya. Tidak ada celaannya. Tidak ada celaan. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting masalah ini. Masalah akhlak, masalah adab, masalah etika. Dan itulah pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an ketika beliau menafsirkan firman Allah taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika ditanya bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka, adibuhu wa allimu. Ajarkan kepada mereka tentang akhlak dan ajarkan kepada mereka tentang ilmu agama. Dua perkara. Ajarkan kepada mereka tentang akhlak dan ajarkan kepada mereka tentang ilmu agama. Ini penting. Akhlak ini penting. Baik. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita al-amru bitarkil mustabihat. Perintah untuk meninggalkan perkara syubhat. Perkara yang samar-samar. Jadi perkara syubhat itu perkara yang jenengan tidak ngerti nilai kehalalan dan keharamannya, itu tidak ngerti. 50-50. Tidak ada kecondongan kepada salah satunya, di tengah-tengah. Ya. Kayak misalkan ya, contoh perbuatan ini nih atau bab ini nih. Jenengan misalkan tiba-tiba bangun dari tempat duduk. Kemudian di belakang itu ada uang. Jenengan periksa. Menurut jenengan itu bukan uang jenengan, karena uang jenengan secara hitung-hitungan pas gitu. Padahal sebenarnya itu uang jenengan yang jatuh. Tetapi menurut prasangka Anda, oh itu bukan uang saya. Uang saya pas kok, tidak ada kurangnya. Padahal itu benar uang kita. Nah di situ kita mulai ragu, itu uang kita atau enggak ya? Tapi kok uang saya tidak ada yang kurang kayaknya nih, berarti bukan uang saya. Ketika dalam posisi seperti itu, jangan diambil, ditinggalkan aja. Meskipun itu yang jatuh itu uang kita. Karena meninggalkan keraguan-raguan itu lebih utama daripada kita mengambilnya. Karena kalau kita mengambil nanti, syaitan akhirnya bermain dalam diri kita. Dia akan dia akan terus membisiki kita, dan kita akan bermudah-mudahan kalau ketemu sesuatu di jalan kita akan mengambilnya. Syaitan itu begitu. Suka menjerumuskan manusia itu dengan kesempatan-kesempatan yang kecil. Yang penting dia punya kesempatan kecil, dia bisa masuk ke situ untuk menggoda kita. Jadilah kita orang-orang yang meragu-ragu nanti. Maka sebisa mungkin jangan bermain dengan keraguan-raguan itu. Andai kata itu memang benar, itu adalah uangnya Anda, tetapi Anda masih ragu, sudah ditinggalkan. Kalaupun setelah hitung-hitungan, misalkan pulang sampai rumah, iya kayaknya itu uang saya, benar, ya udah niatkan untuk sedekah. Semoga yang mengambilnya itu mendapatkan manfaat. Itu aja. Dan pasti Allah Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik.
Nah, kita ini terlalu sering bermain dengan perkara syubhat. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya hati tidak tenang, jiwa tidak tenang. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, di antara sebab kita menggapai ketenangan jiwa, bapak-bapak, ibu-ibu ya, bukan dengan pergi ke tempat yang haram, tetapi justru harus meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat. Karena yang syubhat itu menjadikan jiwa tidak tenang. Banyak memasukkan perkara yang syubhat itu ke dalam diri kita, itu menyebabkan kita tidak tenang hidupnya, tidak fokus, tidak tenang ibadah, khusyuk, tidak khusyuk dari ibadah sholat. Bawaannya itu futur, malas beribadah. Ustaz, tapi kok urusan dunianya kok lancar-lancar? Iya, memang begitulah Allah Ta'ala menguji manusia. Ada orang yang bermaksiat tetapi urusan dunianya lancar. Itulah istilahnya yang disebut dengan istidrot itu. Ya, istidrot namanya. Jadi memberikan kelapangan dalam kemaksiatan, tetapi suatu saat itu akan diambil seketika dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalaupun dia tidak diambil di dunia, maka di akhirat dia akan dibinasakan oleh Allah. Dan itu tanda Allah itu sudah mulai berpaling dari kita. Kalau Allah sudah mulai berpaling dari kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, oh bahaya. Allah tidak akan mengurus kita, tidak akan mengatur kehidupan kita, tidak akan perhatian sama kita. Menjadi hidup kita ini hambar. Makanya kenapa banyak orang hidupnya itu stagnan, tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya, tidak ada keberkahannya. Ya karena nggak diurus sama Allah. Salah satu sebabnya karena dia terlalu bermain dengan perkara syubhat. Tinggalkan perkara syubhat itu. Ya, tinggalkan. Terutama dalam masalah harta. Tinggalkan. Jangan bermain-main dengan syubhat. Daripada hancur kehidupan kita, lebih baik ditinggalkan. Oleh karena pernah satu ketika Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabat beliau. Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Karena orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat ini, maka dia sedang menyelamatkan dua hal dari dirinya. Yang pertama, dia menyelamatkan agama. Karena di antara sebab agama orang itu rusak gara-gara perkara syubhat. Sedangkan yang kedua, wa irdihi, yaitu kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya. Menjadi orang yang dia itu selalu mulia karena dia tidak bermain dengan perkara syubhat. Coba orang-orang yang suka bermain dengan perkara syubhat, tidak ada kehormatan dalam dirinya. Dia akan menghinakan dirinya di hadapan dunia. Ya, dia akan mengejar dunia ini dengan penuh antusias. Bahkan dia tidak peduli halal haram, yang penting dia itu bagaimana caranya puas terhadap urusan dunia ini. Kalau sudah seperti ini, tidak ada enaknya hidup itu. Percuma banyak harta tapi kalau tidak berkah. Sedikit berkah itu bermanfaat. Tapi kalau banyak lalu berkah, itulah kebaikan di atas kebaikan. Jadi jangan sekedar banyaknya doang. Banyak harta tapi tidak berkah. Karena isinya perkara syubhat. Didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara suap lah, dengan segala macam. Itu tidak baik. Tidak bagus dibawa pulang ke rumah. Dikasihkan istri, dikasihkan anak, itu tidak bagus. Saya tadi malam dari ngisi di Geraha Tirta. Ya. Jadi masih satu payung lah sama ini kan. Ya, kalau ini kan sayap kiri, Geraha Tirtanya sayap kanan. Kalau saya itu di tengah-tengah, strikernya. Karena kan Delta Sari itu kan strikernya kita. Ya. Saya dari Geraha Tirta tadi malam diminta untuk menyampaikan nasihat pranikah. Karena orangnya mau nikah hari ini. Tadi malam diminta oleh orang tuanya untuk menyampaikan nasihat. Salah satu poin yang saya sampaikan dari para ulama, seorang kepala rumah tangga jangan membawa perkara syubhat dan haram ke dalam rumah tangganya. Kalau ingin rumah tangganya bahagia. Karena di antara sebab kehancuran rumah tangga itu karena banyaknya yang syubhat dan haram masuk rumah. Dikasih istri, dikasih anak. Apalagi anak-anak kita itu sekolah, hafal Quran, lalu dikasih perkara syubhat, dikasih perkara yang haram. Itu Quran tidak akan bermanfaat bagi kita maupun anak-anak kita. Ya, percuma. Jangan. Tinggalkan. Cari yang halal, yang baik. Sedikit tidak apa-apa, yang penting berkah.
Karena Allah Ta'ala yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Yang mencukupkan yang sedikit itu adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Kita mungkin secara logika matematika, 3 juta nggak cukup Zat. Iya, mungkin bagi kita nggak cukup. Tetapi apa sih yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala? Apa yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala? Allah yang akan memberikan semuanya. Kecukupan itu kan Allah yang meletakkan dalam hati kita. Nah, ketika kita punya uang banyak aja, sedangkan pengeluaran kita lebih besar, sehingga kita tidak merasa cukup, itu yang mencabut rasa cukup dalam diri kita itu Allah Ta'ala. Padahal kita punya penghasilan banyak, tapi kok bisa pengeluarannya lebih besar? Karena memang Allah Ta'ala tidak memberikan keberkahan itu, sehingga mencabut rasa cukup dalam diri kita, atau yang kita kenal dengan istilah qanaah itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita di sini, tinggalkan perkara-perkara syubhat itu tidak bagus, ya tidak baik, ya, tidak bagus. Karena itu akan berdampak ke dalam segala aspek kehidupan kita, terutama ibadah yang paling penting. Kenapa sulit menggapai kehusyuan? Bisa jadi gara-gara itu. Kenapa kok kita baca Quran ini kayak hambar? Ya gimana kita mau baca Quran dengan bisa meresapinya? Kita terhalang dengan perkara-perkara syubhat tadi. Masih ada perkara syubhat dalam diri kita, sehingga nilai-nilai Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Hanya sebatas di kerongkongan saja, tidak sampai masuk ke dalam hati-hati kita. Jadi kalau ingin mendapatkan ruh dari ibadah yang kita lakukan, dari sholat kita, dari baca Quran kita, mulailah tinggalkan perkara syubhat, cukupkan diri kita dengan perkara yang halal. Itu yang akan memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Taib. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annal mustabihat turitsu qalaqan fi nafs. Perkara yang syubhat, perkara yang haram, itu melahirkan kegelisahan di dalam jiwa. Orang yang bermain dengan perkara syubhat itu pasti gelisah. Ada nggak ceritanya itu orang yang korupsi itu tenang, Pak? Nggak tenang dia. Meskipun dia punya banyak uang, nggak tenang. Dia kabur, ya pergi. Lihat dulu gimana orang korupsi sampai operasi supaya dia tidak ketangkap, gitu kan? Tidak ada tenangnya. Tidak ada tenangnya sama sekali. Gak ada ceritanya orang yang melakukan perkara-perkara yang haram itu dia tenang. Ya, Ustadz, saya kalau habis minum-minum itu saya tenang, Ustadz. Gak ada cerita orang habis minum-minum tenang. Kecuali kalau antum habis minum jahe mungkin iya. Ya, minum minuman keras, konsumsi narkoba. Gak ada ceritanya orang konsumsi narkoba dia tenang. Dia hanya merasakan kelezatan di dalam perbuatan maksiatnya itu. Tetapi ketenangan tidak ada. Benar, dia merasakan kelezatan. Orang dia makan konsumsi narkoba, dia nge-fly, dia terbang. Tapi setelah itu apa yang dia pikirkan? Waduh, ini ketahuan polisi bahaya. Mulai hatinya mulai suuzon sama orang. Lihat orang itu seolah-olah kayaknya intel ini bahaya. Tidak mau keluar rumah, menutup diri, tidak bermuamalah. Ya, merusak dirinya juga. Ya buat apa? Takut dikejar-kejar ini segala macam. Coba lihat. Nggak ada ceritanya pencuri itu tenang, nggak ada. Dia takut juga. Nah, ketenangan itu bersamaan dengan kita mendekatkan diri sama Allah. Ketenangan itu bersamaan dengan kita mengambil yang halal. Bukan yang haram. Bukan yang syubhat. Tidak ada ketenangan dalam perkara syubhat itu. Gelisah kita. Akhirnya terjadi apa? Sudah gelisah, sakit, keluar uang banyak. Berobat tidak sembuh-sembuh. Ya, obat demi obat diminum. Tahu-tahunya saldo tinggal. Ya. Hubungilah yayasan sosial meminta bantuan. Ujung-ujungnya begitu. Tapi coba kalau kita bermain dengan yang halal-halal saja. Enak hidup kita, pulang santai. Bawa kasih istri, kasih anak. Ya, mereka Masya Allah makan yang halal. Tenang hidup kita, nyaman.
Kita mau kemana-mana santai, tidak merasa dikejar-kejar, tidak merasa dibuntuti, tidak merasa diikuti. Hidup nyaman, tenang. Taruh kepala enak, tidak ada yang dipikirkan, tenang. Coba kalau perkara-perkara yang syubhat dan haram yang kita ambil, mau tidur mikir, bangun tidur sakit kepala, lama-lama vertigo, uang habis untuk berobat. Jadi kalau ingin menggapai ketenangan, tinggalkanlah perkara-perkara yang syubhat dan haram tadi. Ini kata saya di sini, dan ini banyak kisah-kisah. Ya, terlalu banyak orang-orang yang sering datang kepada kami bercerita, Ustaz begini, saya dulu begini. Sudah tinggalkan. Walhamdulillah, Masya Allah sekarang mereka-mereka yang dahulu pernah datang ke kita, mereka berkonsultasi, sekarang menjadi orang-orang yang hidupnya nyaman, tenang, tentram. Apa yang mereka miliki mendatangkan ketenangan dalam diri mereka. Kan itu kan yang kita inginkan di dunia, Pak. Tenang, hidup itu tenang, nyaman. Percuma banyak harta kalau tidak tenang hidupnya itu, nggak ada manfaatnya. Kan yang kita cari itu ketenangan. Karena kalau orang sudah tenang pasti bahagia. Orang kalau sudah tenang itu pasti bahagia. Kan itu yang kita cari, ketenangan, kebahagiaan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang menikah itu dengan sifat ketenangan? Karena dia dengan tenang itu dia bahagia. Dia bersama istrinya dia bahagia. Tapi coba lihat misalkan nih, ada seorang dia bersama dengan seorang wanita yang dia belum menikah. Lalu syaitan membisiki dia, terjadilah apa yang terjadi. Wanitanya ternyata hamil di luar nikah. Apa yang terjadi dalam diri seorang laki-laki itu? Bingung. Dan mau tanggung jawab, berpikir bagaimana cara menggugurkan. Ternyata si wanita tidak mau menggugurkan, yang terjadi apa? Dibunuh. Kalau sudah dibunuh, gelisah. Kan begitu. Nah, subhanallah. Allah jadikan ketenangan dan kebahagiaan itu terhadap perkara-perkara yang diridhoi, bukan pada perkara-perkara yang haram, bukan pada perkara-perkara yang syubhat. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita at-targhib fi sidqi wat tahdhir minal kadzib. Anjuran untuk jujur dan larangan dari berdusta. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dengan sifat dusta. Karena sifat dusta itu membawa kepada sifat kefajiran, kepada perbuatan buruk. Orang dusta itu dia akan menggeret kepada kedustaan berikutnya. Orang yang berbohong itu dia akan melakukan kebohongan yang berikutnya, membawa kita kepada kebohongan-kebohongan yang lainnya. Contoh sederhana nih, ada orang, ada teman kita ketemu sama dia, mungkin atau dia datang bertamu ke rumah kita pas waktu siang-siang, ya mungkin pas kita lagi makan siang. Kita tanya, sudah makan? Oh sudah, padahal belum. Satu bohongnya. Lu makan di mana? Tadi di depan. Dua. Coba bilang, sudah makan? Belum. Mau selesai perkara. Ayo makan. Oh ayo, ahlan wa sahlan. Undangan makan gak boleh ditolak. Kan begitu. Jujur itu apa adanya, apa adanya lah katakan. Ya. Kadang-kadang kita ini kan, apa namanya istilahnya itu, karena mengedepankan sifat sungkan, ya, sungkanisme terhadap teman, tapi kita tempuh dengan cara berbohong. Itu tidak benar. Tidak benar. Katakan apa adanya aja. Belajar untuk mengatakan apa adanya, jujur aja gitu loh. Jangan kita belajar untuk bohong. Karena itu bukan sifat orang mukmin. Berbohong itu sifatnya orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu dicap oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang suka berdusta. Karena di depan Nabi mereka mengatakan diri mereka beriman,
Tetapi ketika mereka berkumpul dengan teman-teman mereka, mereka mengatakan kami itu cuma main-main sama Muhammad itu. Sudah apa adanya aja. Sungkan itu ada tempatnya jemaah. Bukan setiap hal kita sungkankan. Nanti akhirnya teman ngajak kita bermaksiat sungkan nolak. Teman ngajak kita berbuat dosa sungkan kita nolak. Ada tempatnya kita sungkan itu. Bukan segala hal kita itu menerapkan sifat sungkan, tidak. Maka Nabi SAW mengingatkan jangan kita dusta. Karena kedustaan itu membawa kepada perbuatan yang buruk. Sebaliknya, alaikum bis-sidq. Hendaklah engkau menjadi orang-orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Orang jujur itu dia akan dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan, dan ini janji dari Nabi SAW. Orang kalau sudah terkenal dengan sifat jujurnya, bermuamalah sama orang nyaman, ya, berbisnis sama orang nyaman. Kenapa? Dia jujur, orang percaya sama dia. Tetapi dia kalau terkenal sebagai orang dusta, oh jangan. Ya, ini bahaya orang ini. Bisa-bisa nanti dibawa kita punya modal, nggak kembali-kembali, nggak usah. Karena itu tadi, kita sudah terbiasa melakukan kedustaan. Maka tinggalkan kedustaan itu meskipun kecil. Kita mulai dari yang kecil, maka dengan mudah untuk melakukan yang lebih besar. Tinggalkan kedustaan yang kecil, kedustaan yang besar itu akan mudah untuk kita tinggalkan. Sebaliknya belajarlah dari kita jujur dari perkara yang kecil, ya, kemudian perkara-perkara yang besar itu akan lebih mudah untuk kita menerapkan sifat jujur. Tetapi ada satu kejujuran yang jenengan itu sepertinya tidak perlu jenengan jujur-jujur banget. Ketika istri nanya jenengan, Mas, saya gendut enggak? Nggak usah jujur, Pak. Bahaya. Meskipun istri jenengan gendut, lalu jenengan bilang, ya, Ma, kamu gendut. Wah, repot itu. Itu perang dunia kelima itu. Dijamin 1 hari nggak masak sudah itu. Karena ibu-ibu tuh paling nggak senang kalau dibilang seperti itu. Ya. Itu contoh kejujuran yang mungkin harus dihindari. Jangan diterapkan kalau itu, bahaya. Tapi kalau suaminya gendut itu senang dia. Karena merasa makmur, berarti dia diperhatikan sama istrinya. Terus kalau yang gendut tak nikah, terus siapa yang perhatikan? Tukang warung gitu. Nggak gitu kan? Jadi sifat ini, sifat yang mulai luntur di zaman kita. Orang jujur tetapi banyak dusta. Orang jujur itu sedikit, orang-orang dusta itu yang banyak. Bahkan di dalam obrolan-obrolan sehari-hari saja banyak kedustaan. Dalam masalah kita membuat orang ketawa aja ada dustanya. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, Nabi bersabda, Ana zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jaminkan istana di ujung surga bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan meskipun dalam rangka untuk sekedar bercanda. Tidak boleh. Bercanda membawa kedustaan itu tidak boleh. Mencampurkan canda itu dengan kedustaan. Contoh kita cerita-cerita dengan cerita yang tidak benar agar orang lain itu ketawa, itu tidak boleh. Kalau mau cerita-cerita lucu, cerita lucu itu yang real terjadi gitu loh. Bukan cerita-cerita lucu yang hoax, yang gak benar. Benar niat kita baik, menjadikan orang itu ketawa, menjadikan orang itu tersenyum. Tetapi menempuh cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu sebaiknya dihindari. Itu perkara yang terlarang. Tapi pertanyaan di sini, apakah kedustaan itu 100% murni tidak boleh kita lakukan? Kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi SAW, hukum asal berdusta atau berbohong itu tidak boleh. Tetapi dia itu diberikan pengecualian pada 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ketika seorang suami berbohong kepada istrinya.
karena ada maslahatnya. Contoh misalkan istrinya masak, ditanya sama suaminya, "Mas, coba enak nggak?" Karena nanti kalau dibilang nggak enak, daripada ribut, dibilang aja enak. Urusan kurang garam atau tidak nanti itu bisa ditambah sendiri. Yang penting jangan sampai kita itu menimbulkan pertikaian rumah tangga dulu, itu yang paling penting. Nah, itu boleh kalau itu. Ya. Tidak ada masalah, tapi jangan sering-sering. Hanya mungkin sekali-kali gitu loh, jangan sering-sering. Sedangkan yang kedua, yaitu dalam peperangan. Ketika kita berperang, kita boleh untuk berbohong dalam rangka sebagai strategi kita untuk melawan musuh. Makanya Nabi SAW mengatakan al-harbu hida, peperangan itu tipu daya. Kan kita mengatur strategi. Boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan melakukan tipu daya kepada musuh-musuhnya. Apa diantaranya? Yaitu orang-orang tua yang ikut perang waktu itu, mereka disuruh untuk mengecat rambutnya supaya kelihatan muda. Tetapi dengan cat yang diperbolehkan. Kalau di zaman dulu itu kan tidak ada cat seperti zaman sekarang. Jadi cara untuk mengecat rambut zaman dulu itu dengan daun bidara, dihaluskan, kemudian ditaruh di atas kepala sambil dibasahi, sehingga nanti rambutnya warnanya merah. Merah apa ya itu ya? Kayak merah-merah bata itu loh. Warnanya merah seperti itu. Jadi boleh. Jadi jenengan kalau punya rambut putih Pak, boleh disemir warna merah. Disemir aja. Tetapi tidak saya sarankan semirnya warna pelangi. Nanti jenengan dikira mendukung ya, LGBT nanti. Jangan warna pelangi aja. Warnanya warna merah gitu kan. Tapi yang sangat dianjurkan tuh warna merah itu, merah bata itu. Ya, jadi kepalanya mungkin mana disemir, jenggotnya gitu kan, boleh disemir kalau dia putih. Ya, tidak ada masalah. Nanti kelihatan gagah. Jenengan kelihatan gagah, apalagi nanti dilihat sama istrinya seperti muda. Ya, kok seperti masih muda ya? Ya, luar biasa. Meskipun usia sudah tua, tetapi penampilan muda. Kalau penampilan sudah muda, mungkin siap untuk menambah anak, bukan nambah istri, nambah anak. Ya, ibu-ibu nih kalau dengar nambah itu ya, sensitif banget gitu loh. Ya, nambah anak bukan nambah istri. Ya, mungkin kan pingin punya anak lagi kan, siapa tidak tahu. Ya. Usia boleh tua, tetapi kan masih tetap bisa produktif gitu loh, gak masalah. Ya. Ada mungkin bapak-bapaknya mau nambah gitu kan, mumpung masih ada kesempatan. Jadi anjuran untuk kita berbuat jujur atau untuk kita jujur dan larangan dari berdusta. Tapi kemudian saya tambah dikit. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna sidqa sababut tuma'ninati fin nafsi wal kadhib sababur raibi wal qalaq. Jujur itu sebab hati menjadi tenang, sedangkan dusta itu sebab hati menjadi gelisah. Ya. Jadi jujur itu sebab hati menjadi tenang, sedangkan dusta itu sebab hati menjadi gelisah. Ya. Apalagi kalau jenengan terbiasa menjadi orang jujur, tiba-tiba melakukan satu kebohongan, itu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, kepikiran, akhirnya sakit, darah rendah, ya, masuk rumah sakit opnam jadinya. Ya. Jangan dibiasakan. Ya. Jadi kalau ingin tenang, jujur salah satunya. Kemudian tinggal 2. Pelajaran berikutnya yaitu rahmatullahi bi ibadi. Rahmat Allah dengan terhadap hamba-hambanya.
Id amarahum bima fihi rahatun nafsi wal bal. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Jadi segala ketaatan, segala kebaikan itu mendatangkan ketenangan jiwa. Adapun maksiat, keburukan itu sama sekali tidak mendatangkan yang namanya ketenangan. Tidak mendatangkan ketenangan. Jadi raihlah ketenangan hidup itu para jamaah dengan kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Di antara perintah Allah ambil yang halal, di antara larangan Allah tinggalkan yang syubhat dan yang haram. Terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yaitu ittirahus syakki wal bina'u 'alal yaqini fil ahkam. Meninggalkan perkara yang meragu-ragukan dan membangun konsep beragama itu dengan perkara yang yakin. Jadi kalau kita tidak yakin, ini udah tinggalkan. Ya. Contoh sederhana dalam masalah ini ya, kata para ulama itu begini. Misalkan nih, kita itu pernah mendengar tentang puasa 3 hari setiap bulan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid misalkan. Kalau jenengan itu secara hukumnya masih belum yakin, artinya belum mendapatkan secara langsung ilmu tentang puasa 3 hari dan hanya sebatas mendengar saja dari teman-teman, pada saat itu jenengan jangan dulu melakukannya, karena jenengan membangun ibadah itu di atas keraguan-raguan. Sampai jenengan punya ilmu, sudah paham ternyata itu di ibadah yang dianjurkan, maka silakan jenengan untuk beribadah. Itu penerapan kaidah itu. Meskipun ibadah itu dianjurkan, tetapi kan jenengan tidak punya ilmu. Hanya sebatas dengar dari satu telinga, dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Jadi masih bertanya-tanya, saya dengar sih gitu kan, benar atau tidak. Nah kalau dalam kondisi seperti itu jangan dulu dilakukan sampai jenengan benar-benar mendapati ilmu yang jelas yang menjelaskan tentang masalah itu. Kalau sudah paham, sudah dapat ilmunya, semakin yakin dan mantap baru dilakukan, agar tidak membangun ibadah itu di atas keraguan-raguan. Sekali lagi, kalau membangun ibadah di atas ragu-ragu berarti membuka pintu syaitan untuk menebarkan was-was. Makanya banyak orang was-was itu. Kalau was-was sudah masuk dalam tubuh, apa dampak terburuknya? Bisa menyebabkan kita murtad, keluar dari Islam. Itu dampak paling buruknya, keluar dari Islam. Banyak orang was-was keluar dari Islam. Ya, dan itu tidak 1, 2, 3 kita dapati banyak. Ya, bahkan orang yang saya kenal rajin ibadah, ternyata dia melakukan ibadah itu bukan atas dasar ilmu, tapi dia hanya sekedar pernah dengar dilakukan. Akhirnya was-was. Subhanallah. Ternyata dia itu sampai keluar dari Islam. Maka jangan sampai kita membangun ibadah itu di atas sifat was-was. Ya, membangun di atas sifat keraguan-raguan. Tapi bangunlah ibadah yang jenengan lakukan itu dengan sifat keyakinan. Dengan cara ilmunya cari dulu, kalau sudah ada baru kita mengamalkan hal tersebut. Nah inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-11 ini. Hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib tentang anjuran dari meninggalkan perkara yang samar-samar, yang meragukan, dan kita beralih kepada perkara yang tidak meragukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perkara-perkara yang meragu-ragukan dan memudahkan kita untuk mengambil perkara yang jelas-jelas saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Tapi kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Wajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wajalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام